Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Bapak, Ibu, jamaah Sholat Subuh Mushola Taubah yang dirahmati Allah. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita atas rahmat dan nikmatnya sehingga pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan keringanan langkah kaki untuk menuju mushola Taubah untuk menjalankan sholat subuh berjamaah. Salam dan salam tentunya mari kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnahnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah mushola Taubah yang dirahmati Allah, melanjutkan kajian kita pembacaan hadis Nawawi. Ini hadis yang ke-27 berkaitan dengan bab atau perkara kebaikan dan dosa. Diriwayatkan an Nawasibni Sam'an radhiyallahu an Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al-biru husnul khuluq wal ismu ma haka fi nafsika wa kahrita an yatliya alaihin nas. Kemudian dilanjutkan dengan hadis yang keduanya, wa an wabis saudarni ma'bad radhiyallahu anhu qala atitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma'faqol jita tas'alu anil biri na'am istafti qalbak albiru ma'atmanat ilaihin nafs wa atmana ilaihi qalb wa ila ismu ma'haka fil nafsi wa taradda fi sadri wa in aftaka nasu wa aftahu. Jadi di sini meskipun ada dua hadis, namun karena maknanya sama, maka oleh Imam Nawawi dijadikan satu dalam hadis Arba'in yang ke-27. Yang mana hadis yang pertama tadi disampaikan bahwasanya al-biru husnul khuluq, kebaikan adalah hal yang baik. Jadi kebaikan ini secara cakupan luas bermakna akhlak yang baik, akhlak yang diridhoi oleh Allah SWT. Jadi akhlak yang memiliki budi pekerti yang luhur. Jadi semua perbuatan-perbuatan yang diridhoi oleh Allah SWT. Kemudian dilanjutkan wal ismu mahaka binafsi, dan dosa adalah apa yang terasa mengganggu jiwamu dan engkau tidak suka jika diketahui manusia. Jadi kalau kita melakukan perbuatan yang sekiranya membuat kita tidak nyaman, tidak merasa ragu-ragu, terganggu, ini sebenarnya untuk mendeteksi bahwasanya perbuatan yang kita lakukan kemungkinan akan merupakan kemaksiatan. Yang kedua, buakah kita ma'yatulia alaihin nas. Jadi kalau untuk mendeteksi bahwa perbuatan ini baik apa enggak, itu kita melihat pertama, kalau sekiranya hati kita ragu, itu kemungkinannya akan berupa kemaksiatan. Yang kedua, kalau dilihat oleh orang soleh, suka apa enggak saat kita melakukan perbuatan ini, kira-kira kalau para ahli orang yang soleh sepertinya kurang berkenan, ini sebenarnya tanda-tanda untuk mendeteksi bahwasanya perbuatan kita itu akan mengandung dosa. Kemudian dilanjutkan dengan hadis yang kedua tadi, itu Rasulullah SAW fakol. Jadi sahabat mendatangi Rasulullah, lalu beliau bersabda, "Jita tas'alu anil biri." Engkau datang untuk menanyakan kebaikan. Jadi ini salah satu mukjizat Rasulullah. Sebelum orang itu bertanya, Rasulullah sendiri sudah mengetahui bahwasanya sahabat itu akan menanyakan tentang kebaikan dan dosa. Kemudian sahabat menjawab, "Na'am, ya." Kemudian Rasulullah menjawab, "Istafti qalbak." Beliau bersabda, "Mintalah pendapat dari hatimu." Jadi kembali sebenarnya setiap diri manusia ini diberikan hati nurani untuk
bertanya apakah ini baik apa buruk jika kita lakukan. Meskipun di zaman sekarang tentunya tidak semua orang bisa untuk bertanya pada diri sendiri, karena kalau terbiasa dengan sifat kita yang melakukan sesuatu hal berdasarkan hawa nafsu kita. Jadi untuk bisa bertanya ke diri sendiri itu tentunya ada beberapa hal yang menjadi parameter untuk bisa ditanyakan kepada diri sendiri. Pertama, kita biasa menundukkan pandangan. Yang kedua, tentunya kita selalu muraqabah, selalu ingat akan bahwasanya kita ini diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiganya tentunya kita harus membiasakan atau mewajibkan ke diri kita untuk selalu memakan atau meminum hal-hal yang sifatnya halal. Menjauhkan dari diri kita untuk makan makanan yang haram. Kemudian tentunya hal ini kalau saat kita tidak membiasakan hal ini, tentu kita juga tidak akan bisa bertanya pada diri kita sendiri. Kita hanya bisa bertanya dengan pada orang soleh, ahli ulama yang biasa mendekatkan diri pada Allah bahwasanya perbuatan yang kita lakukan ini baik apa enggak. Jadi tadi kembali untuk bisa kita bertanya pada diri sendiri, kita harus selalu mengingat Allah dan menjauhkan dari hal-hal yang dilarangnya dan selalu memakan makanan yang halal. Mari kita sama-sama berdoa semoga kita dibersihkan hati kita untuk selalu Allah memberikan arah kita ke arah yang selalu mengingat padanya, selalu menuntut pada taatan pada kita semua. Demikian yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Bila tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.